Perkenalkan, nama saya Chairul Umam, NPM 3 digit terakhir 199, kelas 6B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan melakukan simulasi mengajar kelas 8 SMP dengan materi teks puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tetap sehat ya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker, berjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan ketika keluar rumah dan masuk rumah ya. Baik, sebelumnya siapa yang pimpin doa terlebih dahulu? Ketua kelas boleh? Ya, berdoa dimulai ya. Doa selesai. Nah, sebelum memulai materi ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Abdul Jamil, ada. Ahmad Rifai, Ningning, Rivaldi, Rusli. Baik, semuanya masuk semua ya. Sebelum memulai materi ini, sebelumnya Bapak sudah membahas materi, slogan, dan poster ya. Sudah. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin membahas tentang teks puisi. Sebelum memulai materi ini, siapa yang tahu puisi atau teks puisi? Atau ada yang pernah kenal puisi? Wah, sepertinya sudah lumayan yang kenal ya. Baik, siapa yang tahu tentang pengertian puisi? Tidak ada? Baik, Bapak ingin menjelaskan ya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang dibuat dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, dan bait, serta dibuat dengan penuh makna. Begitu intinya teman-teman. Nah, jadi puisi ini berisi sebuah karya sastra yang tersusun dari bait, baris, dan bait. Jadi intinya itu puisi itu terdiri dari baris dan bait yang dibuat dari hasil karya sastra yang terdiri dari mantra, rima, bait, serta yang lain-lain. Nah, namun puisi ini memiliki unsur yang dibagi dua. Nah, unsur itu dibagi menjadi unsur fisik dan unsur batin. Sebelumnya ada yang tahu unsur fisik sama batin? Tidak ada ya. Baik, Bapak ingin menjelaskan ya. Jadi unsur fisik dan unsur batin itu memiliki dua perbedaan, yaitu unsur fisik itu terlihat oleh mata, sedangkan unsur batin itu tidak terlihat. Namun keduanya itu memiliki unsurnya itu seperti unsur fisik itu meliputi irama, konotasi, majas, lambang, diksi, imaji, dan tipografi. Sedangkan unsur batin itu adalah meliputi tema, amanat, dan perasaan. Itu anak-anak. Nah, anak-anak bisa mencari contoh-contoh puisi di internet ataupun di buku tulis kalian ya. Nah, ada yang tahu bagian-bagian dari unsur fisik seperti rima? Tidak. Jadi rima adalah akhir kalimat yang memiliki ketentuan yang sama. Misalnya ya. Jadi ada misalnya lentera pendidikan, langkah kaki menapaki jalan, tak tahu arah tujuan, bagaimana hidup tak berpedoman, seperti hidup di tanda kebodohan. Nah, semua bait-bait tersebut memiliki
akhiran kalimat dengan an, seperti pendidikan, tujuan, berpedoman, kebodohan. Semuanya itu berakhiran dengan an. Jadi semuanya itu serasi. Namun semua rima ini tidak semestinya memiliki hubungan yang sama. Misalnya bisa jadi ABAB, misalnya imbuhan an di kalimat ketiga itu jadi an. Jadi kalimat keduanya itu bisa berubah. Jadi nggak semuanya itu 4 bait itu berisikan an semua. Sedangkan konotasi yaitu kata sebenarnya yang ditulis penyair yang artinya andai sedang mengunyah. Misalnya contohnya nih, Andi sedang mengunyah kudapan. Nah, jadi konotasi itu berisikan kata sebenarnya, namun sama kita itu lebih dispesifikasi lagi. Misalnya Andi sedang memakan roti goreng. Nah, seperti itu. Sedangkan majas itu sebaliknya. Jadi contohnya itu anak tersebut dijadikan kambing hitam. Kambing hitam dalam maksud tersebut adalah anak yang menjadi korban atau bulan-bulanan. Jadi maksud dari kambing hitam itu bukan seekor kambing berkulit hitam ya, namun menjadikan maksudnya itu anak yang menjadi bulan-bulanan. Nah, selanjutnya yaitu lambang. Lambang adalah simbol yang dapat dimengerti oleh umum. Maksudnya itu seperti merah. Merahnya itu seperti analogi kalian seperti melihat lampu merah di jalan, seperti lampu merah yang artinya itu kan berhenti. Nah, di situ itu diartikan sebagai lambang. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita melihat lampu merah itu, otomatis kendaraan semua akan berhenti. Begitupun dengan penulisan puisi. Sedangkan kalau diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan dapat dimengerti oleh orang banyak. Nah, diksi itu dapat dimengerti secara umum. Pemilihan katanya itu maksudnya itu lebih langsung ke intinya tanpa diputar-putar. Jadi misalnya saya ingin memakan melon. Bilang saja saya makan melon. Nah, tidak perlu memakai ingin memakan. Tinggal menulis saja saya makan melon. Dan selanjutnya yaitu adalah imaji. Imaji adalah unsur penggabungan perasaan yang sangat dirasakan oleh pembaca. Jadi di dalam puisi itu ada imaji, yaitu bagaimana sang penulis itu membuat suasana tersebut, membuat si pembaca menjadi lebih terbawa suasananya. Misalnya Bapak sedang membaca puisi kemerdekaan. Di dalam puisi kemerdekaan itu pastinya akan menumbuhkan rasa patriotisme. Nah, secara tidak langsung Bapak menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti jiwa patriotismenya itu. Sedangkan selanjutnya itu adalah tipografi. Nah, tipografi itu lebih ke arah bentuk tulisan, yaitu misalnya sebuah kalimat contohnya jangan takut. Pasti di awal kalimat itu ada kalimat yang diawalinya dengan huruf besar. Jadi jangan, J-nya besar, takut diakhiri dengan titik. Dan unsur batin. Nah, unsur batin. Sebelumnya kan kita sudah membahas unsur fisik. Nah, selanjutnya Bapak ingin membahas unsur batin. Nah, unsur batin itu kan tadi sebelumnya Bapak sudah membahas tentang unsur yang tidak terlihat oleh mata.
Nah, maksud dari unsur yang tidak terlihat itu adalah tema. Nah, tema yang diangkat itu misalnya patriotisme. Tema yang diangkat itu dapat patriotisme, berarti dengan maksud kemerdekaan. Nah, berarti secara tidak langsung misalnya Bapak menulis puisi tentang 17 Agustus. Nah, berarti secara tidak langsung Bapak membuat tema kemerdekaan berarti masuknya. Sedangkan kalau amanat itu lebih ke arah pesan yang disampaikan pada puisi tersebut. Misalnya pesan yang disampaikan dalam puisi ini, misalnya puisi lingkungan. Misalnya puisi lingkungan ya, lebih puisi ke lingkungan, lebih peduli terhadap lingkungan secara misalnya Bapak membaca puisi lingkungan, secara tidak langsung Bapak menumbuhkan rasa kepercayaan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan cara itu kita menyelamatkan bumi dengan cara membuang sampah dengan benar. Itu tidak membuat sampah berserakan lagi, seperti itu. Sedangkan kalau perasaan itu pesan yang disampaikan, yang ditimbulkan ketika membaca puisi. Perasaan yang disampaikan, seperti tadi unsur fisiknya, seperti imaji. Namun ini lebih ke perasaan si pembaca. Sebelumnya yang fisik itu lebih ke penulisnya. Nah, kalau ini lebih ke pembacanya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah pembuatan tema dan judul. Langkah-langkah membuat puisi yaitu tentukan tema dan judul. Buatlah tema semenarik mungkin sesuai dengan isi puisi. Yang selanjutnya yang kedua yaitu menentukan kata kunci. Buatlah kata kunci yang cocok dengan isi puisi seperti judul ibu, dengan yang kemudian dikembangkan menjadi suatu bait gitu. Selanjutnya itu gaya bahasa yang digunakan dalam bentuk majas seperti majas metafora. Contohnya seperti majas metafora. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan puisi seindah mungkin, yaitu membuat puisi sekreatif mungkin intinya. Nah, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, selanjutnya Bapak ingin membuat tugas pekerjaan rumah ya, dengan membuat puisi dengan format yang sudah Bapak jelaskan. Nah, sebelum membuat format, Bapak ingin sebelum mengakhiri materi ini, Bapak ingin membuat catatan. Jadi anak-anak membuat catatan tentang materi yang Bapak berikan dan ditulis ya. Nanti Bapak akan periksa. Ya. Sekian materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.